Kelurahan Lampung Tengah ini cuma ada 10. Di Timurjo 3, Terbanggi 3, Gunung Sugi 4. Selain orang di kelurahan. Iya. Kenapa di sini kok bisa kelurahan? Karena dulu ibu kotanya metro. Dengan Ketua LPM Kelurahan Cimbaringin, Pak siapa? Juli Ikhwanto. Pak Juli Ikhwanto. Nah, tapi sebelumnya subscribe dulu channel LBTV Medianya. Bagi yang belum subscribe dulu. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol soal bagaimana dia kan menjadi ketua LPM. LPM ini mitranya kelurahan, mitra lurah. Kalau di kampung atau di desa itu PPK-nya ya. Nah, PPK-nya kalau ini LPM. Ada beberapa hal soal kelurahan. Kelurahan ini bagaimana sih bisa ngebangun kelurahan biar bisa maju ini kan gitu. Nah, nanti akan disampaikan oleh ketua LPM-nya ini. Seperti apa sih sebetulnya kewenangan-kewenangan antara kelurahan dengan kampung atau desa itu, kewenangannya ada di mana, dan selama ini perkembangannya seperti apa. Kayak kita ketahui bahwa di Lampung Tengah ini hanya mempunyai 10 kelurahan dari 311 kelurahan dan kampung. Selama ini yang terbuat di kelurahan ini apa aja sih? Agar kita tahu, masyarakat luas juga tahu apa sebetulnya yang tugas-tugas atau kewenangan-kewenangan di kelurahan ini yang dijalankan. Kalau kelurahan itu yang jelas beda dengan kampung. Kalau kampung anggarannya jelas dari pusat lewat ada ADD nilainya miliaran rupiah itu kampung yang 301 kampung di Lampung Tengah itu. Tapi yang kelurahan itu pembangunannya berdasarkan aturan itu harus dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah, oleh kabupaten. Karena kelurahan tidak mendapat dana dari pusat seperti kampung. Kelurahan ini perangkatnya pegawai negeri, berarti digaji oleh pemerintah. Kelurahannya pegawai negeri, staf-stafnya semuanya pegawai negeri. Kalau di kampung kan enggak, makanya mereka ada dana dari pusat. Nah, untuk kelurahan ini untuk membangun semuanya tergantung pemerintah daerahnya. Kalau pemerintah daerahnya mikir, ya mestinya kelurahannya maju, kan jumlahnya cuma 10. Masa iya pemerintah daerah nggak bisa membangun kelurahan yang jumlahnya ada 10? Di Kecamatan Timurjo 3, Kecamatan Gunung Sugi 4, Kecamatan Terbanggi 3, 10 kelurahan. Kalaupun pemerintah punya duit semiliar-semiliar, cuma 10 miliar itu. Agar pembangunan di kelurahan ini bisa seimbang dengan kampung, maka kelurahan juga harus disupport oleh anggaran yang seimbang dengan kampung. Kalau kampung dapat 1 miliar, ya kelurahan mestinya dapat 1 miliar. Kalau kampung dapat dari Jakarta, kita dapat dari Gunung Sugi dong, dari kabupaten. Mestinya begitu idealnya. Tapi selama ini yang terjadi seperti apa? Ya tidak ada. Selama ini hanya kita musrenbang, usulkan pembangunan, terserah kabupaten nanti merealisasikan atau tidak, cuma tergantung kabupaten. Jadi kita ini di kelurahan malah jadi anak tiri karena kita tidak mengelola anggaran, beda dengan kampung. Kalau kamu jelas mengelola anggaran. Kalau kita sebenarnya karena semuanya digaji pemerintah, pembangunannya juga tergantung pemerintahnya. Tapi pemerintah mestinya ya lebih objektif lah. Kelurahan lebih diperhatikan karena kampung sudah dikasih dana dari pusat, mestinya yang kelurahan disupport dana dari APBD kabupaten. Semestinya begitu. Atau lagi untuk pemberdayaan di kelurahan. Di kampung pemberdayaan masyarakatnya, LPM-nya, BPK-nya dikasih ada anggaran dari ADD. Di kelurahan tidak ada. Sampai hari ini kelurahan 0 rupiah. Jadi belum ada dana untuk LPMK operasional atau apa, tidak ada. Sampai hari ini 0 rupiah. Jadi kita betul-betul kalau di kelurahan ini lembaga pemberdayaan masyarakatnya kerja sosial. Semuanya mikir sendiri gimana caranya bisa membangun secara swadaya. Yang bisa kita lakukan adalah menggalang dana masyarakat. Misalkan saya membuat jalan paving, buat gorong-gorong, saya gotong royong dengan masyarakat. Itu yang bisa kami lakukan. Karena tidak ada anggaran yang diberikan pemerintah untuk kita. Jangankan anggaran untuk membangun,
operasional juga ada. Jadi lembaga ini 0 rupiah operasional. Jadi selama ini apa yang diperbuat oleh kelurahan? Kelurahan itu selama yang kita lakukan menggerakkan gotong royong dan iuran sukarela masyarakat. Misalkan kita mau bangun, saya katakan tadi buat jalan-jalan pemping, ini banyak jalan pemping, semuanya didanai masyarakat. Warga ada yang nyumbang 10.000, 50.000, ada 100.000 gitu. Kita yaitu selama ini pemerintah kelurahan bersama lembaganya, LPM-nya, bersama kepala lingkungannya atau bayannya bekerja sama dengan masyarakat membangun secara swadaya. Contoh ini Posyandu ini. Kalau di kampung mungkin dibantu lewat bangunan ADD. Ini Posyandu swadaya masyarakat. Iuran bayar 500, LPM 500 iuran, berdirilah gedung ini. Begitu contohnya. Nah, makanya waktu itu sudah kami sampaikan ke pemerintah daerah juga waktu rapat di ruangan sekda waktu itu saya sampaikan. Biasanya pemerintah lebih memperhatikan kelurahan agar pembangunan di kelurahan tidak tertinggal dengan kampung, apalagi kelurahan yang ada di Timurjo ini berbatasan langsung dengan kota metro. Perbedaannya sangat signifikan. Jadi kalau orang sini ngomong kalau udah masuk jalan jelek berarti Lampung Tengah. Kalau metro bagus sampai sini. Padahal statusnya di sini kelurahan. Sebenarnya dari tahun 2019 pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran untuk kelurahan. Nilainya sekitar 360 juta per tahun untuk pembangunan infrastruktur. Tahun 2019 ada, tahun 2020 ada, tahun 2021 dol. Karena duitnya mungkin digunakan untuk COVID lah ya. Tahun 2022 ini kabarnya ada, kabarnya. Nilainya sekitar 360 juta lah. Itu dana kelurahan namanya. Tapi sampai hari ini belum ada kabar. Tapi sebenarnya kita di kelurahan sangat terbantu jika ada itu, maka paling tidak jalan-jalan yang di dalam-dalam itu bisa dikerjakan menggunakan dana itu. Namun ada yang kurang. Kalau dulu tahun 2019 misalkan pusat menggelontorkan anggaran dana kelurahan nilainya 360 juta, ada dana pendampingan dari kabupaten dulu zaman tahun 2019. Dana pendampingannya sekitar waktu itu 250 juta. Jadi menjadi 360 ditambah 250 cukup banyak untuk membangun. Tahun 2021 yang dana pendampingan dari pemerintah daerah kabupaten hilang. Hanya dari pusat. Yang tahun 2021 malah hilang semua. 2012 kabarnya hanya dari pusat. Yang dari daerah juga tidak ada. Pernah nggak kita mengusulkan ke bupati atau ke DPRD bagaimana sih kelurahan ini disupport penuh dalam hal soal pembangunan, soal anggaran dan itu kalau yang itu sering sudah kami sampaikan, misalkan di musrenbang kecamatan, di kelurahan, di kabupaten, bahkan di acara-acara khusus yang kelurahan di kabupaten pernah kami sampaikan, baik itu kepada pejabat dinas-dinasnya, pernah juga ke ketua DPRD-nya, pernah juga ke bupati pada acara-acara tertentu. Kami menyampaikan tentang nasib kelurahan, karena faktanya kelurahan yang saat ini yang cuma 10 itu faktanya pembangunannya tertinggal dari kampung. Nah itu tadi pemerintah daerah tidak mensupport anggaran untuk mengimbangi pembangunan yang ada di kampung. Sudah kita sampaikan, ketua DPRD-nya sudah sering kali saya sampaikan, bupati misalkan pas bupatinya dari zaman Pak Lukman, Pak Mustofa, Pak Musa sudah pernah kami sampaikan semuanya lah. Kita sampaikan. Mereka berjanji sih waktu itu kelurahan akan diperhatikan khusus. Hanya beberapa bulan lalu sempat ngobrol juga sama beliau. Mereka membangun kelurahan biar tidak tertinggal, artinya akan mensupport pembangunannya. Itu termasuk juga anggaran minimal operasional lah untuk lembaga pemberdayaan. Karena omong kosong suatu lembaga disuruh bekerja tapi tidak ada operasional, artinya semuanya gotong royong. Ya selama ini yang terjadi begitu di kelurahan, kerjanya gotong royong, kerja sosial, tidak ada apa-apa. Ya, harapan kami ke depan, karena kelurahan jumlahnya cuma 10, bupati, DPR, ketua DPRD lebih memikirkan kelurahan yang hanya 10. Kalau ini soal anggaran itu, anggaran ada nggak sih anggaran khusus untuk kelurahan itu? Saya tadi sudah sampaikan, sebelum tahun 2019 tidak ada. 2019 saya waktu itu ada pengumuman Menteri Keuangan lah.
keluarkan aturan bahwa kelurahan akan diberikan dana seperti di kampung, namanya dana kelurahan. Cuma nilainya sekitar hanya 360 juta untuk pembangunan, percepatan pembangunan di kelurahan. 2019 ada, saya bilang tadi, 2020 ada, tapi 2021 hilang. 2022 kabarnya ada kabarnya, tapi sampai hari ini belum ada. Belum. Kalau yang dari APBD sendiri? Kalau APBD kita usulkannya lewat musrenbang, Pak. Di musrenbang, di kelurahan, nanti dibawa di kecamatan, dibawa kabupaten, usulan skala prioritas, usulan pembangunan. Tapi yang seperti itu kan kita hanya namanya usul. Masalah di ACC tidak kan sana. Nah, artinya begini. Pemerintah kabupaten sebenarnya bisa dari usulan selama dari 311 kampung kelurahan itu tadi caranya yang di kelurahan diutamakan caranya. Jangan ditabur rata. Kalau misalkan yang di kampung dikasih 500 juta ya di kelurahan mestinya 1 miliar karena jumlahnya cuma 10. Dengan begitu nanti bisa seimbang. Apalagi di kelurahan yang di Timurjo sepertinya kan tertinggal, sangat tertinggal. Karena posisi lokasi kita sendiri jauh dari kantor bupati. Kalau yang di Gunung Sugi karena di depan mata. Bandar Jaya memang kota. Yang di Timurjo bagaimana? Ada 3 loh kelurahan. Kita sendiri kesulitan, misalkan mau kegiatan Karang Taruna, anggaran tidak ada. Kalau di kampung kan ada, mau kegiatan PKK, semuanya tergantung paling ya. Kadang-kadang ya iuran, kadang-kadang ya apa adanya ya ala kadar. Jadi kalau selama ini kalau pemberdayaan masyarakat hanya sebatas gotong royong. Ya, karena kita nggak punya anggaran, jadi mensupport masyarakat agar gotong royong dan membangun secara swadaya. Banyak yang kita bangun swadaya, contohnya posyandu inilah kita swadaya masyarakat lah contohnya. Saya punya posyandu sebaringnya jumlahnya kalau nggak 1, 2, 3, 4 posyandu swadaya semua. Tidak ada yang bantuan pemerintah, tidak ada. Bahkan di kelurahan boleh dilihat itu untuk pelayanan publik, komputer, printer memprihatinkan. Beda dengan di kampung banyak laptop, printer banyak, di kelurahan nggak ada. Duitnya dari mana? Kita hanya usul ke pemerintah agar diberikan ATK misalkan, termasuk printer segala macam. Tapi kalau diberi, kalau enggak, nah itulah makanya saya waktu musrenbang kemarin di tingkat KPU juga saya sampaikan mestinya agar pelayanan publik di kelurahan berjalan baik, fasilitasnya dipenuhi dulu. Omong kosong kita melayani, tetapi printernya nggak ada, komputernya nggak ada. Tapi selama ini pelayanan publik di kelurahan ini berjalan lancar atau? Ya berjalan sesuai kemampuan lah, alatnya cuma 1, misalkan laptop 1, printer 1. Nah, andaikan misalkan ada laptop 2, printer 2 kan lebih cepat, apa-apa lebih. Nah, tapi kalau cuma 1 akhirnya kan menunggu. Ini untuk ngetik ini, ngeberikan gantian. Makanya nggak ideal lah di kelurahan itu untuk alat-alat untuk seperti laptop, printer aja nyaris nggak. Itu contohnya. Beda dengan kampung lah, kalau kampung apa aja. Hanya itu pemerintah karena di kelurahan nggak punya anggaran. Harus lebih faktanya begitu, namanya keren kelurahan, tetapi semuanya tertinggal. Seperti anak tapi nggak diurus lah begitulah. Soal pembangunan, soal pelayanan itu. Pelayanannya karena kita omong kosong lah, pelayanan tanpa perlengkapan kan omong kosong itu. Pelayanan maksimal, pelayanan baik tentu ditunjang oleh peralatan yang baik. Kan gitu. Kalau nggak ada peralatan bagaimana? Kan omong kosong. Jadi kalau selama ini layanan publik yang dilayani di kelurahan ini apa? Hanya paling-paling kewenangannya itu apa? Kalau Pak yang saya lihat sih di sini hanya melayani rekom untuk buat KTP, tapi kan buatnya nggak di sini, hanya di kecamatan sana. Baca surat pengantar, kelurahan hanya membuatkan surat pengantar, termasuk surat untuk pembuatan AJB, surat KK, KTP, akta kelahiran. Sini hanya surat pengantar karena semuanya nyatakan di kecamatan, di Dukcapil. Makanya kita ini pelayanan publik masih sangat tertinggal karena kita tahu sendiri, kita mau membuat KTP ada nyetaknya harus ke Dukcapil. Tapi saya lihat sih program bupati sudah cukup baik. Kemarin kayaknya Kalirejo dikirim alat untuk nyetak. Nah, idealnya di semua kecamatan ada alat untuk nyetak ektp. Jadi tidak jauh-jauh masyarakat. Dengan begitu biaya lebih murah, bisa gratis. Nah, sekarang kan nggak gratis, kemarin kita harus ke Dukcapil kabupaten. Jarak Tribojor. Jauh. Apalagi yang di Bandar Surabaya. Wah,
lebih ini lagi kan. Inilah fenomena yang terjadi di kelurahan selama ini yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi kita nggak tahu di tempat-tempat lain. Tapi fakta yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah ini berharap supaya pemerintah daerah itu memberikan perhatian khusus terhadap kelurahan agar wilayah di kelurahan ini pembangunannya seimbang dengan kampung atau di tempat. Bila perlu lebih maju karena kelurahan kan gitu. Juga gini, Simbaring ini Timurjo ini sentra pangan Provinsi Lampung. Di sini lokasi persawahan semua. Tetapi faktanya irigasinya mayoritas rusak. Iya, tersier pada jebol. Makanya kami kemarin sudah mengusulkan ke pemerintah kabupaten saluran tersier itu sepanjang 3 km. Karena 3 km. Iya, karena itu mayoritas jebol rusak. Karena air akhirnya tidak sampai ke bagian ujung tidak bisa menggarap sawah karena irigasinya rusak. Kami kemarin mengusulkan juga pada satu Rembang sekitar 3.000 meter. Kalau itu bisa terrealisasi, petani terutama akan bersyukur karena bisa garap sawah, airnya cukup. Tapi selama ini karena tersiernya rusak, airnya nggak sampai ke bagian ujung-ujung itu. Akhirnya banyak lahan yang nganggur tidak bisa ditanamin padi. Yang mau kosong lah kita kalau pertaniannya mau maju mau swasembada, tetapi fasilitasnya nggak ada. Tersiernya nggak diurus ya nggak bisa karena sawah itu butuh air. Padahal di sini Simbaringan terutama ini lumbung pangan ya. Lumbung pangannya provinsi. Pak Lurah nanti bisa ditanya apa aja yang akan yang sudah diusulkan, boleh ditanya Pak Lurahnya. Pak Lurahnya nanti bisa ditanya apa yang diusulkan yang mudah-mudahan bisa direalisasikan. Kan tugasnya Pak Lurah mengusulkan pembangunan. Obrolan ini bisa didengar oleh pemerintah, baik itu bupati, DPR, DPRD, ya kan? Bisa dengar eksekutif dan legislatif. Agar ke depan kelurahan ini bisa mendapatkan perhatian penuh dan cukup dalam melakukan pembangunan di setiap kelurahan. Sehingga pembangunan di kelurahan tidak tertinggal dengan pembangunan di kampung yang utama itu. Intinya kelurahan itu tidak tertinggal dengan status wilayah yang statusnya desa, bukan status kelurahan. Semoga obrolan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.